Kawasan pegunungan di Kabupaten Wonosobo, khususnya wilayah Kecamatan Kaliwiro, merepresentasikan sebuah ekosistem yang berada pada titik kritis akibat tekanan antropogenik dan dinamika geologi yang intens. Dusun Panto yang terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi fokus krusial dalam upaya rehabilitasi hutan lindung karena posisinya yang strategis dalam sistem hidrologi regional yang dibutuhkan masyarakat sekitar, keanekaragaman flora fauna dan kerentanannya yang tinggi terhadap bencana geologi. Upaya restorasi hutan lindung yang dirancang dalam rencana kerja 3 tahun ini tidak sekedar berfokus pada penanaman vegetasi secara sporadis, melainkan sebuah intervensi saintifik yang mengintegrasikan pemulihan biodiversitas, penguatan struktur tanah melalui rekayasa teknis, serta revitalisasi fungsi hidrologis sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Urgensi rehabilitasi ini didorong oleh kenyataan pahit bahwa degradasi lahan telah memicu fluktuasi debit sungai yang ekstrim dan rawan longsor yang mengancam keselamatan jiwa serta infrastruktur ekonomi. Desa Bendungan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo mencakup area seluas kurang lebih 5,32 km persegi dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan terjal dan lembah sempit, tipikal bentang alam pegunungan Jawa Tengah bagian tengah. Berada pada ketinggian antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini memiliki agroklimat yang sangat mendukung bagi pertumbuhan berbagai flora endemik, namun sekaligus menyimpan potensi bahaya akibat kemiringan lereng yang ekstrim. Signifikansi geologis wilayah Kaliwiro tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan cagar alam geologi Karangsambung. Struktur tanah di Desa Bendungan terbentuk dari proses tektonik kompleks yang menghasilkan lapisan tanah tebal namun seringkali tidak stabil di atas batuan dasar yang kedap air. Kondisi ini menciptakan bidang gelincir alami yang sangat sensitif terhadap infiltrasi air hujan. Ketika curah hujan dengan intensitas tinggi meresap ke dalam tanah, tekanan air pori meningkat drastis, mengurangi kohesi antar butir tanah, dan akhirnya memicu pergerakan massa tanah atau longsor. Data kebencanaan menunjukkan bahwa Kecamatan Kaliwiro secara konsisten menjadi salah satu titik panas bencana di Wonosobo. Pada tahun 2024 saja tercatat terjadi 77 kejadian bencana yang didominasi oleh tanah longsor. Bahkan pada rentang waktu Maret 2022, terjadi ledakan kejadian longsor sebanyak 103 titik di 7 kecamatan termasuk Kaliwiro yang menimbulkan kerugian material mencapai miliaran rupiah. Dengan pendekatan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan, konservasi, dan restorasi ekosistem secara berkelanjutan, fokus utamanya adalah memanfaatkan jasa ekosistem untuk mengurangi dampak bencana, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dalam konteks rencana rehabilitasi hutan ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, mitigasi bencana vegetatif. Penanaman pohon dengan sistem perakaran dalam atau akar tunggang yang berfungsi sebagai paku bumi alami untuk mengikat massa tanah di lereng yang terjal, sehingga secara efektif mencegah terjadinya tanah longsor. Kedua, pemulihan fungsi hidrologis.
merestorasi hutan sebagai daerah tangkapan air yang mampu menyerap air hujan secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan debit air, mencegah banjir bandang pada musim hujan, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melibatkan komunitas lokal seperti LMDH dalam menjaga kelestarian ekosistem agar manfaat perlindungan dari bencana dapat dirasakan secara jangka panjang, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kondisi hidrologis di Desa Bendungan juga berada dalam ancaman serius. Sebagai daerah tangkapan air utama bagi aliran sungai di bawahnya, degradasi hutan di Desa Bendungan menyebabkan hilangnya fungsi retensi air. Hal ini tercermin dari perilaku aliran sungai yang sangat tidak stabil. Debit air meningkat tajam hingga memicu banjir saat musim hujan, namun menurun drastis hingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau. Ini pelopor High Green ini, Mas Doni Salmanan. Dalam misi kemanusiaan menyelamatkan bumi kita tercinta. Ketidakseimbangan hidrologis ini diperparah oleh penebangan pohon dan konversi lahan hutan lindung menjadi pertanian, seperti kapulaga, kopi, pisang, tanaman rempah, dan ketela pohon, yang tidak memiliki kemampuan mengikat tanah maupun menyimpan cadangan air seefektif pohon berkayu keras. Tanaman berakar serabut di lereng curam justru seringkali mempercepat proses pelongsoran karena beban tanaman yang tidak diimbangi dengan perakaran yang mampu menembus hingga ke batuan dasar. Rizky Zandovar. Wah, ini juara kita ini, Pensawira. Ya boleh sana. Yuk. Tiga suara apa ri? Boleh back wes. Suara alat menyatu. Terapa apalah tuh ngapain? Ya. Restorasi ekosistem di Desa Bendungan dirancang sebagai upaya sistematis untuk mengembalikan struktur dan fungsi hutan alam yang telah terdegradasi. Mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021, kegiatan rehabilitasi harus didasarkan pada rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan yang mempertimbangkan aspek biofisik serta sosial ekonomi. Inti dari strategi restorasi ini adalah pemilihan spesies yang tepat untuk memastikan keberhasilan tumbuh dan pemulihan fungsi ekologis secara maksimal. Penggunaan spesies pohon asli atau endemik Jawa Tengah menjadi prioritas utama untuk menjamin kembalinya formasi hutan alam yang tangguh. Spesies seperti pucung, aren, kluwe, bambu, dan beringin telah diidentifikasi oleh otoritas kehutanan regional sebagai tanaman yang efektif untuk pemulihan lahan kritis di lereng pegunungan. Oke.